Oke, sebentar ini sound. Oh, belum. Oke, jadi saya ingin sebentar, saya ada beberapa contoh. Nah, jadi sambil nunggu yang lain ya, sambil nunggu yang lain. Jadi saya sebenarnya udah ikut untuk mengembangkan multimedia itu cukup lama dan ini ada beberapa contoh yang pernah dikerjakan ya, yang terkait dengan matematika ya. Jadi saya ada sebentar ini saya share soundnya dulu ya. Kayaknya mesti suaranya nggak jelas. Sebentar ini saya share sound. Ya, oke. Nah ini baru suaranya biasa lebih cakep ya. Ya meskipun begitu nanti di tempatnya teman-teman juga mesti nggak akan smooth di tempat saya tampilannya karena bitrate-nya video itu biasanya di apa ya diubah sama si Zoom ya, sama Zoom itu sudah diubah sih biasanya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk media pembelajaran yang pernah kami kembangkan ya. Jadi Selamat datang di Multimedia Interaktif Teorema Pitagoras. CD pembelajaran ini berisi tentang materi Teorema Pitagoras. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan dapat memahami materi Teorema Jadi Pitagoras. kalau lihat dari keinginan di prodi matematika gitu ya, kurang lebih yang ingin dikembangkan yang seperti ini kayak itu. Jadi kedepannya teman-teman akan diminta untuk membuat produk yang hasil akhirnya kurang lebih yang nggak jauh-jauh dari seperti ini kayak gitu. Sehingga nanti untuk hari ini mungkin saya akan meminta untuk pada teman-teman udah mulai merencanakan gitu ya materinya apa, nanti pembahasannya seperti apa ya nanti yang penting sudah punya plannya lah kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di contoh di sini tadi setelah ada intro gitu ya di sini sebenarnya juga dalam proses pengembangannya ini sudah apa ya sudah melalui proses yang panjang ya. Jadi mulai dari ini saya lupa untuk apakah ada draftnya nggak ya? Saya coba cek dulu. Kayaknya nggak ada deh. Coba ya. Semoga ini masih bisa dilihat ya. Ini dari yang mengembangkan medianya ya. Nah jadi harapannya jadi ketika nanti teman-teman sudah mulai mengembangkan media pembelajaran sudah bisa membuat minimal perencanaannya akan seperti apa ya. Contohnya kalau yang di sini si yang akan mengembangkan itu sudah menyiapkan jadi untuk apa kira-kira untuk mulainya seperti apa, kemudian media apa intronya seperti apa. Ini kalau kita lihat di hasil akhirnya memang tidak begitu jauh ya. Jadi tapi kalau di sini mungkin ada beberapa perubahan ya, tetapi dia juga sudah merancang kira-kira untuk masing-masing tampilan itu akan seperti apa. Misalnya di bagian ini kayaknya sekarang istilahnya bukan SKKD ya, tapi diasumsikan aja bahwa ya hampir sama arahnya ke sana ya. Kemudian di situ nanti ada fitur untuk petunjuknya apa saja, kemudian materinya seperti apa ya. Kemudian ada evaluasi ya. Jadi ada profil pengembangnya. Nah, kemudian ini materinya ya. Jadi dijelaskan di sini dengan cukup rinci ya. Nah, nanti yang untuk hari ini mungkin tidak akan sampai sejauh itu ya, tetapi saya akan meminta teman-teman untuk mulai maksudnya merencanakan apa yang harus dikembangkan nantinya gitu ya. Oke, kemudian kalau tadi dilihat di menu yang dibuat yang direncanakan oleh yang merencanakan ini yang mengembangkan media ini di situ ada untuk SKKD-nya atau KIKD kalau sekarang mungkin ya istilahnya saya juga nggak begitu update untuk yang di sekolahan ya. Kemudian ada prasyarat
ya. Jadi ada materi prasyaratnya, ada menentukan kuadrat bilangan, menentukan akar kuadrat ya. Dan kalau yang akar kuadrat nanti Mengkuadratkan bilangan. karena ini disebutkan sebagai Lengkapilah multimedia kolom yang interaktif gitu ya, tersedia berikut ini. sehingga bisa secara interaktif mengisinya gitu ya. Karena memang ini dia Menentukan akar kuadrat tidak begitu banyak 1. materi ya. dengan menghitung. Nah ini kalau ini penjelasannya dibuat agak rinci gitu ya. Nah ini yang animasi-animasi seperti ini atau tampilan seperti ini nanti akan kita pelajari kayak gitu ya. Mungkin saya tidak akan mengajar secara detail semua, tetapi prinsip-prinsipnya ya. Latihan 1. Ini ada latihannya, kemudian kalau ini ada Menentukan materi ya. Nextnya, Menentukan akar kuadrat. nah ini 2. Dengan menyederhanakan. terus yang Dengan ketiga. perkiraan. Nah, Bilangan ini 12 terletak bisa di antara dibuat dua lebih rinci bilangan ya sama kuadrat teman-teman ya. sempurna, Nanti misalnya ingin yang seperti 9 apa. dan 16. Sehingga akar 12 mendekati Oke, 3, kemudian ini ada petunjuk penggunaan juga ya. Jadi ada beberapa petunjuk penggunaan dan di sini juga udah dibuat untuk bagian-bagian ini fungsinya untuk apa gitu ya. Misalnya untuk bagian yang di atas ini untuk menu utama. Kemudian ada sebelah kiri itu untuk yang sub menunya ya. Jadi kalau lihat dari perencanaannya tadi sebenarnya juga ya hampir mirip ya. Hampir mirip, tapi karena dalam prinsip pengembangan multimedia itu usahakan kita bisa mengakses menu atau mengakses materi itu dengan lebih gampang gitu ya. Jadi kalau yang di perencanaan ini ketika misalnya saya ada di tampilan di bagian di sini ingin kembali ke menu tertentu gitu ya. Ini akan sangat sulit untuk diakses ya. Jadi saya harus ke home ya baru dapat ke materinya. Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Tapi kelebihannya ya kita bisa menyembunyikan materinya apa saja gitu ya. Nah, di sini kan tujuan kita bukan untuk menyembunyikan materi ya, tapi memang harus ditampilkan semua ya seperti itu. Makanya di sini ada materi SKKD, kemudian prasyarat ya. Prasyaratnya juga ada submenunya di sini. Kemudian untuk KD 3.1 gitu ya. Ini dia juga udah ada menu-menunya gitu ya. Ada menemukan teorema Pythagoras, kemudian dan seterusnya ya. Ini juga untuk KD 3.2 gitu ya. Yang memecahkan masalah dengan bla 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 bla. Ini saya nggak begitu tahu ya untuk istilah-istilahnya. Jadi itu tampilan seperti itu. Kemudian ada evaluasi. Ya ini juga sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu. Ya jadi kalau teman-teman nanti ke depannya mengembangkan nanti bisa bisa dipetakan gitu ya. Misalnya untuk materinya apa, terus untuk KIKD-nya apa, kemudian materi-materinya apa saja ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Misalnya saya start gitu ya. Evaluasi. Oh, ini evaluasi. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Nah, ini dia Ini saya juga udah cukup lama mengembangkan ini jadi agak lupa ya cara bikinnya gimana. Tapi harusnya bisa sih. Ya, ini hanya tinggal masalah. Jadi logika yang dipakai itu ini ketika belum ada yang diseleksi, ini semua boleh diklik kayak gitu ya, semua boleh diklik. Tapi begitu sudah tidak aktif gitu ya, misalnya saya pilih salah satu gitu ya, ini saya nggak ngitung ya. Kalau udah salah jadi udah nggak bisa milih yang lain gitu ya. Nah ini saya nggak tahu sampai akhirnya berapa, saya penting coba pilih dulu aja. Soalnya berapa saya juga nggak tahu, lupa ya. Ada mana juga saya sebenarnya menebak-nebak. Banyak banget, berapa soalnya? Kita lihat di belakang ada apa gitu maksud saya. Belajar yang rajin ya. Nah jadi saya nggak tahu ini untuk kelas berapa gitu ya. Tapi di sini juga sudah diberikan ada nilai akhirnya berapa, kemudian ya kalimat-kalimat motivasinya apa gitu. Nah ini bisa dijadikan sebagai panduan ya, sebagai acuan gitu ya.
Kemudian ini minta keluar apakah ya, oke. Ya, itu salah satu contoh untuk media pembelajaran yang pernah kami kembangkan. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi ini aja, bisa jadi apa ya? Inspirasi buat teman-teman lah ya. Jadi untuk kedepannya ingin mengembangkan apa, dan sebentar ini saya juga ada yang materi yang matematika kayaknya. Yang waktu pas di kantor pernah saya tampilkan ya. Hmm, mm, 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 mm. Oke, sebentar ini harusnya apa intronya hampir sama. Oh ini, bentar. Oh ya, oke oke, aman aman aman. Nggak masalah. Ini makanya saya rekam ya. Saya rekam itu biar nanti bisa diputar lagi. Biasanya saya taruh di YouTube ya. Saya taruh di YouTube biar gampang diputar lagi. Ini yang untuk apa ini? Saya diagram Venn ya. Nah, ini juga hampir sama untuk Kita akan mempelajari himpunan, dan yang akan dibahas adalah diagram Venn dan pemecahan masalah. ini hampir sama bentuknya ya. Diagram Venn, kemudian ada materi, ada simulasi. Kalau dia karena ada, sebentar ini saya kecilkan lagi, gede banget. Ya, jadi ada simulasi, kemudian ini bisa ditarik-tarik teman-teman. Ya, jadi bisa di drag and drop. Ini saya ngawur ya. Ini saya nggak ngitung apapun gitu ya. Cek jawaban. Loh, kok saya bener ya? Terus saya ngawur ya. Ya, jadi dia tinggal konsepnya seperti apa. Karena media pembelajaran teman-teman, itu media pembelajaran itu adalah apa ya, alat bantu ya. Jadi usahakan jangan terlalu apa ya, jangan dibuat sulit gitu ya. Jangan dibuat susah ya. Jadi diusahakan ada activity-nya lah minimal ya. Jadi yang perlu dirancang makanya materinya mau apa dan mau dikemas dalam bentuk seperti apa ya. Jadi kalau misalnya eh teorinya banyak gitu, atau apa istilahnya, materi yang berupa teksnya cukup banyak ya, itu kalau bisa gimana caranya itu dibuat sesimpel mungkin ya, dibuat sesimpel mungkin dan menarik ya, karena namanya media pembelajaran itu memang harus dibuat se-fun mungkin ya. Kalau isinya teks semua gitu ya, teks aja gitu, itu juga nggak akan menarik kayak gitu. Sehingga kalau bisa teman-teman udah mulai untuk merancang, untuk apa ya, merencanakan apa yang akan dibuat seperti itu ya. Kemudian ini saya coba sedikit overview materi aja ya, materi singkat aja ini. Mungkin nggak akan saya sampaikan secara detail ya, tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita diskusikan nanti ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran berbasis komputer ya, sebenarnya untuk definisinya sebenarnya ringkas saja bahwa pembelajaran berbasis komputer itu sebenarnya ya program instruksional di mana si komputer sebagai alat bantu ya untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik ya. Kemudian untuk pembelajaran berbasis komputer itu juga disebut sebagai multimedia pembelajaran ya. Jadi disebut sebagai media pembelajaran juga. Dan untuk komponen instruksinya ada banyak ya, bisa petunjuk penggunaan tadi ya sudah kita lihat di situ. Kemudian ada apa kompetensinya apa saja. Kalau tadi saya sebutin sebagai KI SKKD gitu ya, yang model lama. Terus ada kalau kita mungkin yang baru namanya KIKD, saya nggak tahu yang baru seperti apa di kurikulum yang baru. Kemudian ada indikator keberhasilannya. Nah, kalau ada tes prasyarat ya tes prasyarat gitu ya.
Kemudian ada uraian materi bisa diikuti dengan grafis, ilustrasi, animasi gitu ya, atau audio atau video gitu ya. Kemudian ada rangkuman ya, kemudian ada tugas-tugasnya, ada feedback, kemudian ada evaluasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari contoh yang ada tadi, ya beberapa komponen ini udah ada semua kayak gitu ya. Jadi usahakan ada kayak gitu. Dan kalau misalnya bisa ada activity-nya, bisa ada simulasi misalnya, bisa ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh user, itu akan lebih menarik ya. Jadi ketika dia bisa apa ya, secara interaktif melakukan apa yang ingin dipelajari itu akan lebih lebih menarik kayak gitu. Tapi kalau misalnya isinya teks aja semua gitu, itu akan membosankan sekali ya. Kemudian untuk manfaat-manfaatnya ini mungkin nggak akan saya sampaikan secara keseluruhan ya, karena saya yakin teman-teman juga mungkin di kampus sudah belajar tentang yang seperti ini ya, di mana manfaat dari pembelajaran berbasis komputer itu biasanya ya untuk meningkatkan motivasi, kemudian karena sifatnya tadi ya saya sampaikan enjoyment learning, sehingga harus di-package bahwa si media ini memang untuk enjoy kayak gitu ya. Jadi untuk membuat senang kayak gitu ya. Jadi jangan dibuat malah malah rumit kayak gitu. Jadi, bagaimana caranya mengemas itu selalu menyenangkan kayak gitu. Jadi makanya kalau dari program berbasis komputer itu usahakan enjoyment. Jadi mereka enjoy untuk menggunakan itu gitu. Sehingga harus dirancang, harus dibuat semenarik mungkin gitu ya. Jadi harus dipikirkan memang ya. Jadi mungkin tidak serta-merta kita langsung tahu, oh ini mau saya kembangkan materinya seperti ini dan nanti saya ingin membuat materi yang seperti ini dan menarik gitu ya. Jadi tidak selamanya akan seperti itu ya. Kemudian, manfaat yang lainnya itu ya mengatasi kesulitan belajar kelompok atau klasikal ya, kemudian, mampu memberikan informasi tentang kesalahan dan jumlah waktu belajar ya. Kalau yang tadi kan, ada contoh salah satu, dia bisa lihat skornya berapa, kemudian ada, feedback dalam tanda kutip ya, feedback yang diberikan, "Oh kamu harus lebih rajin lagi," misalnya kayak gitu ya. Kemudian, bisa memberikan pilihan, tapi kalau ini mungkin kalau dalam konteks kita belum sampai ke sana, tetapi harapannya adalah, pembelajaran berbasis komputer ini arahnya ke sana ya. Bisa mengatasi rasa kurang pede pada siswa, ya biasa memberikan balikan kepada siswa atau feedback ya. Jadi, pembelajaran berbasis komputer itu dapat lebih bermanfaat ya, kita harus tahu, bagaimana dasar-dasar pengembangannya ya. Jadi, ada yang disebut dengan media pengiriman ya, ini saya cepat-cepat aja ya. Kemudian, eee, di situ ada mode presentasi, ada modalitas sensori ya. Jadi, kalau media pengirimannya nanti alat-alat untuk untuk mendistribusikannya. Bisa misalnya layar komputer, bisa, speaker gitu ya, bisa proyektor atau suara misalnya kalau misalnya kita, sambil menjelaskan tuh bisa seperti itu. Kemudian ada mode presentasi ya, bisa presentasi verbal, piktorial ya, contohnya bisa text on screen, animasi dan seterusnya ya. Kemudian ada untuk modalitas sensori ya, misalnya, kita indra itu kan ada auditori dan visual gitu ya. Jadi kalau di media pembelajaran nanti yang akan kita gunakan adalah auditorinya dan visualnya ya. Contohnya bisa narasinya, terus animasinya, bisa ceramah dan slide-nya seperti itu ya. Nah, kalau untuk kita lihat pandangan tentang desain multimedia itu ada 2 pandangan. Yang pertama ada berpusat pada teknologi, ya. Jadi, ini biasanya kalau berpusat pada teknologi ini biasanya urusannya teman-teman di TI ya. Kalau mereka membuat media pembelajaran ini saya tampilkan dua-duanya dulu aja. Jadi ada yang berpusat pada teknologi, ada yang berpusat pada siswa, ya. Kalau yang berpusat pada teknologi, itu yang akan dilihat adalah kapabilitas teknologi multimedianya, ya. Bisa untuk, nanti yang tujuannya untuk memberikan akses ke informasinya. Nah, isunya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi yang canggih, untuk mendesain presentasi multimedianya. Ya teknologinya, kemudian ya tampilannya, ya inovasinya, bisa ke arah sana ya. Kemudian yang kedua, yang berpusat pada siswa. Nah ini, kalau misalnya ada mahasiswa TI juga yang mengembangkan multimedia, itu kadang saya wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti jangan terlalu terpusat kepada materinya. Tetapi yang difokuskan itu adalah bagaimana mengembangkannya, bagaimana mendesainnya, sehingga mudah untuk digunakan gitu. Jadi kan arahnya ke sana ya. Jadi, kalau yang berpusat pada siswa kita akan mempelajari bagaimana sih otak manusia itu bekerja ya. Jadi terus isunya adalah, ya bagaimana kita mengadaptasi teknologi multimedia itu untuk membantu kognisi manusia ya.
Nah, itu apa namanya? Pandangannya. Kemudian yang kedua berikutnya tentang metafora pengembangan multimedia pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya kita metaforanya adalah akuisisi informasi ya. Definisinya yaitu menambahkan informasi ke memori. Kontennya apa? Kontennya berupa informasi. Yang siswanya siapa? Dia sebagai penerima informasi secara pasif ya. Kalau pendidik yang memberi informasi, tujuannya yaitu memberikan informasi, bertindak sebagai kendaraan pengirim ya. Kemudian untuk metafora yang kedua tentang konstruksi pengetahuan ya. Ya definisinya itu membangun struktur mental yang koheren ya. Dan di situ kontennya apa? Berupa pengetahuan ya. Kemudian untuk siswa sebagai apa di sana? Sebagai penalar aktif gitu ya. Dan pendidik fungsinya sebagai apa? Sebagai pemandu ya. Jadi metaforanya seperti itu ya. Jadi dua-duanya nanti masuk kalau yang di media pembelajaran seperti itu ya. Ya memberi bimbingan kognitif, bertindak sebagai komunikator yang dapat membantu ya. Kemudian untuk tujuan media pembelajaran ya tujuannya mengingat ya definisinya yaitu untuk mengingat, kemudian tesnya apa, retensi. Contoh tesnya bisa menuliskan semua yang diingat ya, itu namanya mengingat. Kalau memahami itu kemampuan untuk menggunakan materi saji di dalam situasi yang baru ya. Tesnya bisa transfer. Contohnya adalah beberapa cara untuk meningkatkan keandalannya ya, itu. Nah, ini beberapa teori ya. Ini saya skip aja. Ada tentang saluran ganda, kapasitas terbatas, pemrosesan aktif gitu ya. Ini nggak akan banyak saya bahas. Kemudian apa langkah-langkah teori kognitifnya ini juga nanti teman-teman bisa lihat aja ya. Ini saya percepat aja. Kemudian ada prinsip multimedia, ini juga secara teoritis nggak akan banyak saya bahas ya, karena saya yakin teman-teman juga sudah diajarkan ya hal-hal seperti ini ya. Kemudian ini yang berapa? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurang 3 orang ya. Tadi ada yang terlambat 1 ya. Oke, kemudian nanti ini yang perlu diikuti teman-teman, ada berapa langkah dan prosedur ya. Jadi nanti setelah ini nanti ada tugasnya ya. Setelah ini ada tugasnya. Mungkin ini juga nggak panjang saya sampaikan. Jadi nanti lebih banyak teman-teman bisa untuk berkonsultasi dan seterusnya itu bisa apa di grup atau bisa japri ke saya juga nggak apa-apa ya. Jadi udah tahu nomor saya yang di grup WhatsApp ya. Sebentar. Oke. Oke lanjutkan langkah-langkah untuk pengembangan media pembelajaran ya. Prosedurnya gini. Nanti teman-teman kalau secara umum gitu ya untuk mengembangkan media ya jadi dilakukan dengan cara pertama mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi programnya apa, kemudian mengkaji literatur, kemudian membuat naskah dan melakukan produksi ya. Jadi pertama ditentukan dulu mau programnya apa ya atau materinya apa, kemudian dikaji literaturnya. Maksudnya di sini memastikan bahwa materi yang dikembangkan itu benar secara teori kayak gitu ya, secara teori. Kemudian setelah itu baru dibuat naskahnya, kemudian diproduksi ya. Jadi yang pertama untuk mengidentifikasi program ya bisa nama mata pelajarannya, yang jelas matematika gitu ya. Kemudian pokok bahasannya apa, sub pokok pembahasannya apa. Kemudian sasarannya siapa ya. Kemudian untuk mengkaji literatur ya apa ditentukan isi materinya apa yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi untuk apa ya? Bisa dari buku teks, bisa dari yang mana-mana gitu. Jadi yang penting bisa memastikan bahwa materinya ini sesuai kayak gitu ya. Kemudian bisa untuk buat naskahnya ya. Yang selanjutnya bisa lanjut untuk buat naskah. Nah, naskah ini bisa berupa sketsa-sketsa aja atau kalau yang misalnya yang kedua naskah bisa berupa storyboard ya. Jadi storyboardnya kalau ini ngomongnya 2 kolom sih, tapi kalau misalnya teman-teman, "Wah, saya bisanya 1 kolom aja, Pak," gitu, nggak apa-apa ya. Jadi 1 kolom aja, bisa dibuat seperti contoh yang tadi ya, contoh yang seperti ini ya. Ini juga bisa dibuat sebagai contoh ya. Jadi, apa yang perlu dikembangkan kalau ini kan cukup kompleks ya, maksudnya cuma isinya angka-angka gitu ya.
Kadang kalau angka-angka saya juga bingung ya. Bisa bentuk kolom 2 kolom, misalnya satu gambarnya, yang sebelah keterangannya tuh boleh ya. Kemudian baru masuk ke produksi ya. Jadi untuk pengolahan digital bisa pakai beberapa software yang ada. Cuman dalam case ini kita akan menggunakan Adobe Animate ya. Nanti akan saya tunjukkan Adobe Animate-nya seperti apa. Sekilas saja mungkin ya. Sekilas akan saya perlihatkan. Nah, untuk proses pengembangan media itu bisa dari analisis tujuannya, kemudian pengembangan, data collecting-nya, jadi pengumpulan data-datanya, pengumpulan outline atau naskah baru diproduksi ya. Ini pengembangannya seperti itu ya. Nah, ini ada tugas ya. Jadi ini enggak kelompok, sorry saya lupa rubah ya. Ini karena saya ada satu materi pembelajaran yang memang biasanya kadang berkelompok yang ini, tapi kalau yang ini sendiri-sendiri ya. Kalau di kali ini kita sendiri-sendiri. Ini bukan konten media grafis ya, konten media pembelajaran untuk pembelajaran matematika ya. Untuk materi atau kompetensi dasar atau apa istilahnya sekarang saya nggak begitu tahu. Bebas ya, teman-teman bebas saja pilih yang mana aja. Nah, yang penting nanti memuat tentang pengembangannya ya, pengembangan yang sini. Yang apa? Yang penting nanti ada misalnya identifikasi programnya apa, kemudian pengkajian literaturnya seperti apa, kemudian naskahnya dibuat dan diproduksi ya. Produksinya belum ya. Produksinya belum. Kita sampai dibuat naskah dulu aja ya. Jadi ada identifikasi program, kemudian mengkaji literaturnya dan membuat naskahnya ya. Nah, itu untuk apa ya? Yang harus diselesaikan lah untuk tahapan ini ya. Jadi gak usah terlalu banyak pertemuannya lah ya. Jadi kita buat simple aja dan biar teman-teman langsung bisa eksekusi ya. Nanti saya berikan beberapa contoh yang ada tadi. Mungkin contoh itu bukan yang ideal ya, tetapi maksud saya bisa dikaji seperti itu. Atau kalau enggak paling mudah nanti misalnya untuk ngebuat yang bagian untuk yang storyboard kayak gitu, itu bisa menggunakan PowerPoint juga boleh ya. Karena PowerPoint kan lebih enak ya, maksudnya geser-gesernya ya, buat objek-objeknya lebih mudah dan bisa diketahui bahwa oh ini untuk satu tampilan seperti itu ya. Oke, itu teman-teman untuk apa? Materi pengantarnya. Ini bukan materi, ini hanya introduction aja sih kayaknya ya. Jadi biar teman-teman nanti apa yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk sebelum saya masuk untuk memperkenalkan si Adobe Animate ini, monggo kalau misalnya mau ada yang ditanyakan silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Misalnya terkait yang tadi tugasnya seperti apa gitu boleh ya. Ini saya sambil eh, apa namanya? Saya sambil lihat-lihatkan dulu apa get into PC. Oke, kalau nggak ada, sekilas saya ingin apa ya, memperkenalkan lah ya. Jadi software yang akan kita gunakan di sini itu namanya adalah Adobe Animate ya, Adobe Animate. Jadi si eh, software ini dulu namanya, kalau dulu di awal ya, namanya tuh Macromedia Flash orang mengenalnya dulu ya. Kemudian diberi sama Adobe diganti nama menjadi Adobe Flash Profesional ya, Adobe Flash Profesional. Yang Macromedia itu juga saya cukup lama menggunakan ya. Maksudnya mungkin rentang waktunya cukup lama saya untuk menggunakan itu. Nah, di sini kurang lebih bisa untuk membuat animasi dan seterusnya ya. Tapi dalam hal ini kita tidak untuk membuat animasi secara kompleks seperti ini karena memang tujuannya bukan buat itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapat di mana? Ini saya tidak merekomendasikan sebenarnya, tetapi karena memang harganya agak pricey ya kalau kita lihat harganya ya. Ini untuk harga ya, kalau teman-teman lihat Adobe Animate itu harganya 344.000, 344.000 per bulan ya. Jadi ini per bulan teman-teman. Jadi bukan setahun ya. Ini kalau kenapa nggak samanya harganya sama, Animate ini sama dengan After Effects? Ini kalau harga sebulannya segini saya beli loh.
Saya beli tapi ternyata malah harganya paling mahal sendiri ya, 344 ya. Kenapa mahal sekali ya? Sebenarnya sih bisa untuk universitas tuh bisa beli dengan harga yang murah ya, cuman harus disesuaikan ya kebutuhannya ya. Untuk individual, untuk bisnis single app-nya per bulan aja sekian ya, cukup mahal ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari di sini ya, di namanya Get Into PC. Ini software tempat bajakan ya. eh ini nggak saya rekomendasikan ya, tapi maksudnya teman-teman bisa dapat di sini maksudnya. Saya carikan Adobe Animate ya, Adobe Animate ya. Nah, nanti di sini ada banyak pilihannya. Kalau yang misalnya dirasa, wah komputer saya kuatnya yang kecil aja Pak gitu ya. Nanti bisa pakai yang bawah-bawah nggak apa-apa ya. Di sini ada yang tahun 2018, ada yang 2017, 2015 dan yang paling lama itu dulu namanya Adobe Edge Animate ya. Mungkin bisa mulai yang 2015 ini ya, yang bisa digunakan. Ini aja udah diupload 8 tahun yang lalu ya. Kalau yang saya pakai punya saya ini berapa ini? 2011 ya. Saya punya yang 2011 berarti ya 2011. 2021 sorry. Saya pakainya yang ini berarti, yang Animate ini ya. Yang Animate ini kalau softwarenya kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, ya ini tampilannya seperti ini ya. Kalau kita buat untuk dokumen baru, nah di sini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Makanya kenapa saya menggunakan ini. eh di sini ada beberapa fitur yang bukan fitur sih ya, fasilitas lah atau template sih lebih tepatnya. Ada sosial, ada game gitu ya, ada education, ada ads ya. Tapi kalau yang kita pakai nanti yang education ya. Tapi ini pun juga tidak harus ya, tidak harus menggunakan itu karena sebenarnya mau pakai yang manapun mau diarahkan ke sana sama aja. Yang membedakan hanya ukuran-ukurannya ya. Nah, di sini menariknya kita bisa untuk mengembangkan untuk mobile ya. Jadi udah disediakan misalnya saya ambil yang Android 6:9 misalnya. Coba saya create ya. Saya malah belum pernah nyoba pakai ini. Yang mobile maksud saya ya. Kalau saya control enter tampilnya kayak gimana ya? Oh, sebentar. Ini diminta untuk sebentar ini kan masih kosong ya. Ini kenapa? Sebentar, coba saya ulangi ya. File new, kemudian saya ambil yang mobile, yang Android, mana ini? Sama sih sebenarnya ya. Saya coba ambil pakai HTML5 Canvas saja atau ActionScript lah. Ini nanti saya akan ajarkan lagi ya yang ini. Tapi yang untuk kali ini saya hanya perkenalan aja, perkenalan softwarenya ya. Eh si apa namanya? Kalau yang 2021 ini dia ada aset ya, ada aset. Jadi kita bisa cari objek gitu ya, bisa cari objek. Misalnya saya mau objek apa ya? Jangan karakter all aja. All, kemudian ini ada orang naik sepeda ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini saya bisa misalnya saya kontrol enter ya. Nah, ini udah ada animasinya ya. Tapi ini kita nggak akan pakai sih ya. Kita nggak akan menggunakan. Prinsipnya sebenarnya ini digunakan untuk membuat animasi gitu aja ya. Untuk membuat animasi. Kalau saya insert keyframe, kemudian saya jalankan classic, bisa nggak ya? Saya geser ke kanan. Ya. Kemudian kalau saya kontrol enter, nah jadi ada animasinya ya. Ini ada animasinya. Jadi bikin animasi di Adobe Animate itu sesederhana itu ya. Jadi nggak ada yang rumit ya. Nah, ini hanya perkenalan sekilas saja yang untuk Adobe Animate-nya. Nanti teman-teman silahkan bisa siapkan karena yang untuk kegiatannya pada pertemuan ini adalah yang di sini ya. Yang untuk menyusun perencanaannya ya. Jadi menyusun rencana untuk naskah yang akan dikembangkan ya. Jadi
yang dikembangkan naskahnya apa. Nah, di sini yang akan dibuat ya. Jadi yang dibuat itu yang di sini. Kalau yang tadi animate itu hanya untuk ya biar teman-teman tahu aja software yang akan kita gunakan ya. Oke, teman-teman untuk apa pengantarnya mungkin itu yang bisa saya ceritakan ya. Nanti format-formatnya seperti apa nanti bisa dibuat dulu aja nggak apa-apa. Maksudnya yang penting kan nanti teman-teman bisa kumpulkan dulu untuk materinya apa, eh terus subnya apa. Jadi jangan semuanya. Jadi jangan satu materi misalnya diagram Venn tadi gitu ya. Atau misalnya apa? Bilangan bulat itu atau apalah materinya itu jangan semuanya ya. Nanti bisa dipilih-pilih materi yang ingin dikembangkan yang juga bisa dieksekusi teman-teman, bisa dipahami dengan detail kayak gitu, dengan bisa dipahami dengan baik kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang apapun boleh silahkan. Sambil saya siapkan apa ini? Oke. Some update. Oh, dia minta quit discard. Minta restart ternyata. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kayaknya belum ya. Nanti kalau ada bisa di ini ya, bisa di kalau belum ada yang ditanyakan, nggak apa-apa. Nanti mungkin dari apa pas udah mulai mengerjakan ya ada yang bisa ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas gitu ya. Monggo silahkan tidak harus nunggu ada momen apa pertemuan seperti ini kayak gitu. Nanti teman-teman bisa langsung dikerjakan nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom ya, bisa di Google Classroom. Yang penting nanti bisa kita lihat bareng-bareng gitu ya. Nanti kita coba untuk apa breakdown yang sudah dikerjakan teman-teman nanti bisa diberikan masukan, bisa dianalisis bersama kira-kira materi-materi yang akan dibuat seperti apa. Oke, sip. Itu ya kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin untuk pagi ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf mengganggu rencana weekendnya ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.